Kita tidak atur feedback terus dari dalam acara dalam satu persekutuan ibadah. Kalau kita sih biasanya pakai personal monitor. Ada sih kekurangan dan kelebihan kalau kita pakai itu. WL ke ini monitor saya. Jadi saya bebas kontrol mau WL, mau keyboard, mau singers. Jadi apapun itu dikontrol lewat HP. Mereka tidak pernah hitung antara vertikalnya, kiri kanan berapa lebar. Halo teman-teman, sahabat sound system dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami channel Hobi Pontar Manado. Hari ini saya sama Om Refli akan setting sound system gereja GPDI Betania, tepatnya di GPI. Jadi apa saja di dalamnya, seperti apa musiknya, seperti apa sound systemnya, seperti apa titik-titik speaker yang baik dan benar, nanti kita bahas di dalam. Oke? Ayo, let's go. Sekarang kita udah mau bongkar-bongkar kabel-kabel yang lama. Kita mau cek dulu, pastikan semua kabelnya bagus. Jadi kabel-kabel drum kita mau bongkar dulu semuanya. Drum kita mau tuning lagi, kita mau maintenance, cek baut-bautnya kalau memang longgar dan sebagainya. Terus mixernya yang tadinya di sini kita akan pindahkan lagi ke FOH. Kenapa di sini? Sebabkan selama pandemi, jadi ibadah kan cuma live streaming, jadi lebih mudah mixernya di depan untuk pasang kabel dan sebagainya. Jadi hari ini kita mau bongkar mixernya, kita mau pindahkan lagi ke FOH. Kita mesti bongkar kabel-kabelnya semuanya, banyak kerjaan. Nah di sini kita dibantu sama dua kembar. Mereka musisi di gereja. Ini Jerry dan ini Jackie. Jadi terangkan bagi-bagi tugas ya, Jerry ya, Jackie ya. Orang bongkar kabel-kabel dulu kayaknya ya. Oke ya. Oke ya. Sip. Mungkin ada yang nanya nih, kenapa pakai dua mixer? Di sini mixer analog, di sini saya pakai saya buat ini untuk singer. Jadi karena di sini singer sampai berapa ya? 6. Jadi 6 channel. Jadi kalau semua singer ke mixer digital ini yang cuma hanya 16 channel tidak akan muat. Jadi singer saya distribusikan ke sini dulu, habis dari output analognya ini baru masuk ke mixer digital ini jadi 2 channel, jadi semacam di grup ya. Jadi buat teman-teman yang channelnya nggak cukup juga bisa pakai tips seperti begini. Yang pasti pastikan pertama mikrofonnya harus sama biar gampang mixingnya. Kalau mikrofonnya tidak sama susah mixingnya, jadi nanti singer satu dan lainnya tidak akan terkontrol ya. Oke, kita akan lepas satu-satu. Nah, untuk spesifikasi dalam ruangan ini, itu saya cuman memakai produk dari Hooper tipe AK, mungkin bisa dilihat. Oke. Nah, ini speaker AK Hooper punya spesifikasi yang cukup lebar, cukup untuk ruangan lebar 20 meter. Dia punya horizontal itu 90 derajat, punya vertikal 60 derajat. Jadi 60 derajatnya cukup memang sampai di sekitar kurang lebih
13-an meter. Berarti ini kan lebarnya, panjangnya 12 meter, kawan-kawan. Jadi saya mau tekankan di sini. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini atau siapa saja yang hobi sound system atau yang mau pasang sound system, itu akan hasilnya lebih sempurna bila teman-teman melibatkan sound engineer. Karena mereka pasti tahu di mana titik speaker yang baik dan benar. Kan banyak gereja-gereja yang saya perhatikan memasang speaker di pojok, di kiri kanan dengan tinggi yang mereka tidak pernah hitung antara vertikalnya, kiri kanannya berapa lebar, jauh mau jangkauannya, jadi tanpa dihitung. Dan hasilnya tidak akan maksimal. Ya begini, ada tipsnya ya. Ada tipsnya cara menentukan titik speaker. Ada tipsnya. Contoh, ini gedung lebar 20 meter. Lebar 20 meter, ya kan? Kita ukur dulu tengahnya. Ya, teman-teman, ukur dulu tengahnya. Berarti kalau di 20 meter tinggal sisa 10 meter kiri, 10 meter kanan. Jadi dari 10 meternya itu kita bagi dua lagi. Dapatlah tengah-tengah, dapatlah tengah-tengah. Disitulah titik speaker paling tepat. Itu mau di kiri, mau di kanan, mau di tengah, itu merata, ya. Tapi teman-teman juga jangan abaikan tentang tinggi speaker. Nah, tinggi speaker gimana ngukurnya? Berarti kita harus ketahui dulu jarak terjauhnya kita dan juga maksimal si dispersi vertikal si speaker ya. Nanti kalau teman-teman masih bingung, bisa mampir lah ya, mampir ke toko Fortino, nanti bisa dibantu dijelaskan pakai gambaran-gambaran kertas. Oke. Delay speaker yang saya pasang ini speaker lama, speaker pertama di gereja ini. Jadi kan masih proses konsentrasi di pembangunan. Jadi kalau untuk pengadaan speaker yang baru belum ya, menyusul lah. Tunggu di depan udah selesai, baru kita adakan speaker aktif yang baru kita pasang titik delaynya nanti. Nah, kita sementara pakai speaker yang lama, ini custom double 15. Ini dibuat delay. Nanti delaynya di depan situ, Sini meja FOH, meja multimedia. Tetapi saat saya mixing sih saya nggak di sini ya, karena saya merasakan cuma satu arah saja, jadi nggak enak, nggak stereo. Karena di sini kita buat mixing stereo seperti cymbal, seperti singer, simbal LR kiri kanan, singer karena ada 6, jadi saya buat format stereo biar terasa asik saja. Asik, bukan asik saja sih, asik ya. Terus juga permainan reverb juga stereo. Itu saja yang saya buat stereo. Terus saya mixingnya pakai handphone karena kan mixernya digital ya, mixer XR. Saya pakai handphone, saya duduk di tengah-tengah. Nah, di sini ada power nih, Om Re. Di sini power yang saya pakai hanya satu untuk di depan. Di sini ada 4 channel. Di sini satu power yang ini 4 channel ini saya pakai channel 1, channel 2 ini untuk subwoofer depan, belum di shooting ya. Subwoofer custom. Jadi nggak besar, dia cuma 600 watt kali 2. Nanti rencana kita akan buatkan satu lagi karena gedungnya udah makin panjang. Terus di sebelahnya lagi channel 3 dan 4 ini untuk delaynya kawan-kawan. Ini untuk channel delaynya. Jadi ini untungnya kalau beli power 4 channel ya. Bisa subwoofer, bisa full range karena wattnya cukup besar. Jadi kalau beli power 4 channel pikirkan kembali, jangan beli yang kecil-kecil wattnya. Beli agak besar sekalian. Nah, di sini ada LMS. Nah, LMS ini yang pernah saya review ya. Ini LMS 2.6 atau 260. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu kualitas LMS ini akurat atau tidak, nanti ada link di kiri atas, bisa dinonton lagi ini akurat atau tidak. Nah, LMS ini saya gunakan 6 outputnya. Yang saya gunakan cuma 4 output. 6, sorry 6. 1, 2 hooper kiri dan kanan, 3, 4 itu delay ini, 5, 6 subwoofer. Sorry. Oke. Nanti kita akan rubah lagi mixernya di sini. Kami udah desain sama-sama, sudah menggunakan panel-panel akustik sederhana dengan densitas yang tidak terlalu besar tentunya. Makanya sampai full seperti begini. Jadi kalau tanpa ada peredam, tanpa ada akustik,
dalam gereja ini pasti bergema. Pada banyakan gereja-gereja di sini masih bergema. Jadi, nah untuk teman-teman juga perlu tahu bahwa drum akustik seperti begini, kalau untuk aplikasi di gereja itu saran saya, rekomendasi saya itu harus dikurung, ditutup seperti begini, depannya pakai akrilik, tapi akrilik minimal tebal sekitar 3 mili ya, tapi ditutup semua, meminimalisir bocoran, noise ke jemaat. Karena drum sendiri punya level kencang sekali, jadi sangat berisik. Jadi maka di sini kita kita desain di atasnya peredam, di atap ini peredam, biar suara bocor ke atas itu udah sangat kecil ke jemaat. Seperti begini. Jadi di dalam kan udah sunyi, jadi memang didesain seperti begini biar suara drumnya pure keluar dari speaker utama kiri kanan, tanpa ada suara drum direct langsung ke jemaat. Jadi efek sampingnya ya suara musikal bersih, jadi kita mixingnya lebih bebas lagi. Nah ini hari ini kita akan bongkar semua, kita maintenance drumnya lagi dari debu-debu, mungkin baut-baut yang udah longgar, mau ganti kulit dan sebagainya. Lagi nunggu teman satu lagi. Kami tim udah desain secara akustik tempat drum biar terisolasi dengan baik dan benar, biar bocorannya minimal ke jemaat. Terus kalau cerita akustik itu sangat penting. Kegagalan akustik itu pasti akan menularkan ke sound system. Sound system juga ikut gagal. Jadi nggak enak kalau di dalam gereja, banyak saya perhatikan gereja banyak mengutamakan interior, keindahan dengan kepuasan mata, tapi ujung-ujungnya saat ibadah sound system lah yang jauh lebih diperhatikan saat khotbah, saat worship. Jadi itu sound system yang peran paling penting di dalamnya. Jadi kalau akustiknya gagal, akustika reverbnya panjang, gemanya panjang, semua instrumen yang kita pasang seperti begini, kabel udah bagus, mixer udah mahal, itu percuma dan berakhir akan gagal. Musiknya tidak akan terdengar jelas. Ya, ada link di sebelah kanan, nanti tinggal klik saja, ya. Nah, di situ dijelaskan bagaimana cara peredaman sederhana, cara pasangnya juga gampang, jadi itu harus diperhatikan. Oke? Untuk area panggung sendiri saya menggunakan dua auxiliary, dua bus. Bus pertama untuk WL atau pengkhotbah. Bus yang kedua saya buat untuk singer. Jadi kita menggunakan passive speaker, ini custom, ini buatan ini custom, ini sebenarnya bukan speaker monitor. Jadi ya, ini bukan speaker monitor karena memang posisi duduknya tidak mantap. Nah, di sini saya hornnya saya putar komprek. Hornnya tadi sebagai saya butuh horizontal yang lebih lebar, jadi hornnya saya putar, saya custom sedikit, saya modifikasi sedikit ya. Ini sebenarnya bukan speaker monitor, ini speaker untuk utama. Tapi memaksimalkan apa yang ada tentunya. Nanti mungkin berapa bulan kemudian kita akan pengadaan lagi untuk monitor yang lebih profesional ya, tapi ini sudah cukup maksimal juga, tergantung bagaimana cara mengoperasikan mixernya tentunya. Pakai dua. Jadi untuk player kita nggak pakai monitor. Kembali lagi ke masalah tadi seperti drum, jadi harus ditutup rapat, diisolasi, tetap pastikan suara yang keluar dari depan itu murni dari keluar speaker kiri dan kanan, biar benar-benar jemaat mendengarkan suara yang tidak berisik. Jadi untuk musisi bass, drum, keyboard, filler
itu nggak pakai monitor speaker seperti begini, mereka pakai ear monitor. Nanti kita mau tanyakan ke dua kembar, Om Jackie sama Jerry, untuk testimoninya menggunakan ear monitor itu seperti apa, ya. Jadi untuk gereja modern sekarang udah pakai seperti itu sih. Kenapa mesti air monitor? Biar nggak berisik. Kalau kita pakai head cabinet belakang gede-gede double 12 atau single 12, enggak lah ya. Berisik, Om Bre. Berisik. Dari segi budget? Dari segi budget ya pakai ear monitor atau personal monitor lebih murah. Di bawah 1 juta untuk modul personal monitornya. Oke, sudah selesai. Bongkar mixer ada dipindahkan ke depan. Saatnya terapkan tuning sistem LR. Karena kan udah lama, udah nggak ibadah di tempat. Jadi sepanjang 4 bulan sampai hampir 5 bulan ini selalu ibadah online. Jadi untuk sound system dalam gereja sendiri hanya pelan atau apa adanya. Jadi hari ini kita akan mulai proses baru, kita akan refresh lagi settingannya Om Re, ya. Kita akan tuning lagi. Ayo teman-teman bisa lihat proses yang kami buat, ya. Oke. Yuk. Oh apa Jo? Bukan tim saya? Bukan. Puji Tuhan, selamat sore saya ucapkan bagi saudara-saudara dimanapun berada. Perkenalkan nama saya Tony Budiman, saya sebagai hamba Tuhan, gembala sidang yang Tuhan percayakan dalam satu pelayanan dalam organisasi gereja, tepatnya Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat GPD Betania, Perumahan Gria Paniki Indah, Buha Manado. Bagi saya, waktu dalam perintisan yang penting kita sudah punya sound, ya itu sudah lebih dari cukup. Ternyata pemahaman atau persepsi saya itu agak sedikit keliru. Mengapa? Karena semakin bertambahnya pelayanan dengan jumlah jemaat yang semakin bertambah besar, itu memiliki pengaruh yang sangat besar, dan di sana dibutuhkan pelayanan sound engineer.
Dengan keadaan sekarang yang Tuhan percayakan dari jemaat yang semakin bertambah, dan setelah saya melibatkan sound engineer dalam pelayanan lokal, sampai hari ini saya melihat ada perbedaan yang begitu besar dalam pelayanan. Ya, mengapa saudara-saudara saya berkata bahwa ada perbedaan yang sangat besar? Karena tidak mungkin pelayanan yang sudah besar tanpa kita melibatkan sound engineer. Itu ada sesuatu kalau kita hanya pakai misalnya mixer, yang penting sudah ada mixer, sudah ada speaker tanpa pengaturan suaranya. Ya, saya berikan contoh sederhana saja. Kalau kita hanya pasang untuk sound systemnya, kemudian kita tidak atur feedback terus dari dalam acara, dalam satu persekutuan ibadah, maka itu akan mengganggu konsentrasi dari jemaat yang hadir. Tetapi dengan kita melibatkan sound engineer, di mana ada teknisi, ada soundman yang mengatur, itu ada perbedaan tentunya. Dengan bidang ilmu yang dimiliki, kita bukan hanya sekedar menempatkan speakernya di sudut-sudut ruangan, tetapi dengan melibatkan sound engineer, itu dengan bidang ilmu yang mereka miliki, mereka bisa tahu di mana posisi ditempatkannya speaker, kemudian pengaturan untuk menggantung misalnya speaker itu di sebuah tiang, itu pun harus ada ukurannya. Nah, itu yang kami lakukan di gereja sidang lokal yang Tuhan percayakan sekarang. Dengan melibatkan sound engineer, itu akan membuat suara musik itu bisa diatur. Kemudian untuk alunan musik yang dimainkan itu pun kedengarannya di telinga begitu enak didengar, dan itu akan mempengaruhi setiap jemaat yang hadir, dan mereka bisa menikmati hadirat Tuhan. Saya ingin membagi testimoni ini kepada rekan hamba-hamba Tuhan, ya. Mari kita punya persepsi, pandangan bahwa di dalam satu pelayanan lokal yang Tuhan percayakan kepada kita, pentingnya peranan sound engineer. Dengan perkembangan yang sekarang akan dengan teknologi, mau tidak mau kita harus melibatkan pelayanan sound engineer. Testimoni ini kiranya menjadi berkat bagi saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Halo, saya dengan Nofri. Nah, di sini teman-teman, kenapa saya berbicara sedikit tentang masalah sound system, di mana ketika kita mau membuat musik itu lebih baik di dalam satu ruangan, maka kita harus melibatkan orang-orang yang benar-benar pengalaman di bidangnya, ya kan? Masalah tentang gimana suara musik itu tidak bergema, ya kan? Alur soundnya harus bagaimana, dimana juga kita harus setting akustik ruangannya supaya lebih baik lagi. Ya, di situ kita kalau sudah terjadi, ya, kita sudah melibatkan orang-orang yang benar-benar tahu di masalah sini, masalah tentang sound system dalam ruangan itu, berarti kita pasti akan mendapatkan suara musik yang benar-benar membuat suasana itu menjadi lebih baik lah. Halo. Halo. Ini lagi bikin apa? Oh, ini lagi setting untuk volume in monitor. Oh, monitor. Iya. Jadi mixernya connect lewat apa ini? WiFi atau? Nah, ini kebetulan di gereja kami pakai mixer digital. Iya. Lalu kelebihannya mixer digital seperti yang dilihat sini. Jadi kemudahannya ada aplikasi yang bisa di-download di handphone masing-masing. Jadi saat kita mau misalnya minta untuk dikuatkan volume untuk WL atau mungkin keyboard, kita minta tambah, kita nggak perlu lagi minta kepada sound engineer yang dibuka, mau kode lagi minta tambah ini. Jadi lupa ini saya bisa kasih naik volume untuk WL ke in-ear monitor saya. Jadi saya bebas kontrol mau WL, mau keyboard, mau singers, jadi apapun itu dikontrol lewat HP. Jadi kemudahannya ya lewat aplikasi semuanya, semua bebas, orang mau kontrol, orang mau atur monitor masing-masing. Jadi asik sekali. Bagaimana Bro Jack? Setelah dilakukan tuning, perbaikan semua, Sudah lebih nyaman sih, saya sudah lebih nyaman. Tadi seperti tadi kan yang dibilang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang, tapi saat ini sih bagi saya sih sudah sangat bagus. terus masalah monitor kalian kan player, untuk monitornya Ya, gimana? kalau kita sih biasanya pakai personal monitor. Ada sih kekurangan dan kelebihan kalau kita pakai itu. Tapi kalau saya sih lebih suka kalau pakai personal monitor, pakai ear. Ya. Tetapi
otomatis kita harus mempunyai ear yang bagus juga. Iya. Jadi jangan ada yang bilang ear handphone. Nah, Ya. itu tidak compatible untuk apalagi kalau yang biasa main bass. Itu bagusnya pakai yang tutup di telinga. Ya, yang full. Ya, yang full. Jadi kedengaran lebih beatnya, lebih apalagi kasus kicknya. Jadi kalau piano sih kalau untuk saya cukup lah. Yang untuk di yang kecil juga cukup. Oke, teman-teman, sudah selesai, sudah sampai hampir jam 7. Setting, beres-beres, ngelap-ngelap kabel, udah settingan udah selesai. Tempat ini udah siap, udah ibadah new normal nanti besok minggu. Oke, buat teman-teman yang merasa bermanfaat dari video ini, bagikan ke teman-teman yang lainnya, mungkin ke gereja-gereja lainnya, biar bisa jadi berkat untuk yang lainnya tentunya. Jangan lupa like, bagikan, langganan ya, subscribe. Buat teman-teman yang mungkin mau request atau di gereja mana yang pengen kami bantu setting juga silakan komen di bawah. Ya, itu saja. Selamat malam. Bye. Dan teman-teman musisi semua terima kasih banyak ya. Terima kasih. Lihat dan sebagainya. Istilahnya lupa